Saat kita melihat berbagai pemandangan luar angkasa yang ditangkap oleh teleskop luar angkasa, kita hanya akan melihat gambar statis gabungan warna-warni dari objek jauh seperti nebula dan juga galaksi. Tapi kenyataannya, segala sesuatu yang kita lihat itu sebenarnya bergerak dan memiliki pergerakan yang cepat. Namun, mengingat jarak yang sangat jauh, sulit bagi kita untuk melihat gerakan tersebut. Tapi, dari tantangan tersebut, Observatorium Sinar X Chandra milik NASA telah mengambil gambar selama beberapa dekade untuk mengumpulkan timelapse yang menunjukkan pergerakan objek luar angkasa. Dan menariknya, tim astronom yang menggunakan observatorium tersebut baru saja merilis 2 timelapse pemandangan luar angkasa, yaitu pemandangan dari nebula kepiting yang ikonik dan pemandangan Cassiopeia A. Nebula kepiting terletak sekitar 6.500 tahun cahaya dari bumi, terbentuk setelah ledakan supernova yang terjadi dahulu kala. Pemandangan timelapse dari nebula kepiting ini didapatkan menggunakan gambar dari Observatorium Sinar X Chandra yang diambil selama 22 tahun. Dalam timelapse ini menunjukkan gelombang kejut berbentuk cincin yang berasal dari bintang neutron superpadat yang berputar dengan cepat di inti nebula sehingga menciptakan riak di lingkungan sekitarnya. Coba kalian bayangkan, pergerakan nebula yang sangat singkat ini didapatkan dalam pengamatan selama 22 tahun lamanya. Setelah melihat pemandangan timelapse dari nebula kepiting tadi, sekarang kita akan beralih untuk melihat pemandangan Cassiopeia A yang terletak sekitar 11.000 tahun cahaya jauhnya dari bumi. Dalam timelapse yang juga diambil menggunakan Observatorium Sinar X Chandra ini menampilkan wilayah luarnya yang meluas menunjukkan gelombang ledakan awal yang menuju luar angkasa lepas. Beberapa gelombang kejut yang dihasilkan ini mirip dengan ledakan supersonik dari pesawat terbang yang terbang lebih cepat dari kecepatan suara. Untuk timelapse ini, para astronom mengamatinya menggunakan Observatorium Sinar X Chandra selama 19 tahun yang dirangkai untuk menampilkan gerakan luar biasa ini. 2 pengamatan tadi memang sudah menghasilkan pemandangan yang luar biasa, tapi ke depannya masih akan terus dilakukan pengamatan lagi, terkhusus pada nebula kepiting yang sudah mendapatkan jadwal pengamatan baru menggunakan Observatorium Sinar X Chandra pada tahun ini. Namun, selain itu merupakan kabar yang baik, sayangnya ada berita buruk juga mengenai observatorium ini. Pihak NASA telah mengusulkan anggaran terhadap observatorium ini untuk beberapa tahun mendatang, dan Observatorium Chandra mengalami penyusutan anggaran operasionalnya yang cukup signifikan dalam waktu dekat ini. Tapi anggaran tersebut hanyalah sebuah proposal untuk saat ini. Dan mungkin nantinya akan ada protes terhadap kebijakan tersebut di kalangan komunitas astronomi yang akan dapat mengubah keadaan sebelum anggaran tersebut ditetapkan. Nah, setelah kita melihat pemandangan timelapse tadi, rasanya tidak afdol jika kita tidak berkenalan dengan observatorium tersebut. Jadi, Observatorium Sinar X Chandra adalah sebuah teleskop luar angkasa yang dirancang khusus untuk mengamati berbagai sumber sinar X di alam semesta ini. Teleskop ini diluncurkan pada bulan Juli tahun 1999 dan dinamai dari ilmuwan India Amerika bernama Subrahmanyan Chandrasekhar yang dikenal karena kontribusinya pada bidang astrofisika, terutama dalam memahami berbagai sifat bintang dan fenomena yang terkait. Mekanisme Observatorium Sinar X Chandra bekerja dengan cara yang mirip dengan teleskop optik, tetapi alih-alih menggunakan lensa atau cermin optik untuk memfokuskan cahaya, Observatorium Chandra menggunakan lensa dan cermin yang dirancang khusus untuk memfokuskan sinar X. Sinar X sendiri adalah radiasi elektromagnetik dengan energi yang jauh lebih tinggi daripada cahaya tampak dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam pengamatannya, awalnya Observatorium Sinar X Chandra akan mendeteksi sinar X yang masuk dari berbagai objek di alam semesta seperti galaksi, bintang, nebula, dan berbagai fenomena sinar X lainnya seperti lubang hitam dan bintang neutron. Kemudian, dari sinar X yang masuk tadi,
akan diarahkan ke cermin yang sangat-sangat halus dan presisi tinggi. Cermin ini difungsikan untuk memfokuskan sinar X ke titik fokus yang sangat kecil. Dari sinar X yang difokuskan tadi, kemudian akan ditangkap oleh instrumen detektor sensitif yang terpasang di belakang cermin. Instrumen detektor ini terdiri dari serangkaian sensor yang mampu mendeteksi sinar X dengan presisi tinggi dan merekam data mengenai intensitas, energi, dan arah sinar X yang terdeteksi. Setelah itu, data yang berhasil dikumpulkan oleh detektor tadi akan diproses dan dikirim ke stasiun bumi melalui antena pengiriman data. Nah, ketika sudah sampai bumi, maka para ilmuwan dapat menganalisis data untuk memahami sifat dan perilaku berbagai objek di alam semesta yang telah diamati. Setelah diluncurkan hampir 25 tahun yang lalu, Observatorium Sinar X Chandra telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang berbagai fenomena astrofisika, termasuk pemahaman kita tentang lubang hitam, bintang neutron, galaksi, dan berbagai proses fisika ekstrim lainnya yang terjadi di alam semesta kita, termasuk dua pemandangan time-lapse nebula tadi. Dengan teknologinya yang luar biasa, Observatorium Sinar X Chandra juga telah membuka jendela yang menakjubkan ke dalam keajaiban alam semesta dan memungkinkan kita untuk menyaksikan pergerakan dan evolusi berbagai objek luar angkasa dengan detail yang sebelumnya tidak terbayangkan. Melalui pemahaman yang diperoleh dari berbagai pengamatan yang luar biasa, kita akan semakin mendekati misteri-misteri alam semesta yang menjelma dalam bentuk gelombang cahaya sinar X. Meskipun dihadapkan dengan tantangan anggaran tadi, harapan akan terus menuntun para ilmuwan untuk menjaga Observatorium Sinar X Chandra untuk tetap beroperasi dan memperkaya pengetahuan kita tentang alam semesta yang luas dan penuh keajaiban ini. Semoga dengan adanya berbagai penemuan di masa mendatang dari observatorium ini akan terus menginspirasi kita semua untuk menjelajahi dan memahami alam semesta yang begitu indah ini. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.